Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Gazia Rain Rahman dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2024 dengan NIM 33322240160. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS, yaitu yang ini yang telah diberikan oleh Pak dosen. Jadi untuk yang pertama, implementasikan binary secara rekursif. Nah, ini semua ini adalah binary search secara rekursif. Binary search itu apa sih? Nah, algoritma yang dimana pekerjaannya itu membagi antara dua bagian. Jadi ini kan ada 5. Nah, ini dibagi menjadi dua, masing-masing menjadi dua bagian. Jadi bagian kanan dan bagian kiri dan bagian tengahnya ini. Cara kerjanya itu dengan menentukan awal dan akhir dari list ini, yaitu ini dan ini. Lalu menggunakan elemen tengah yaitu mid ini, yaitu 20. Nah, nanti kemudian dihitung menggunakan menggunakan fungsi ini, nanti dihitung. Kalau misalnya nilai yang dicari itu lebih besar dari nilai tengahnya, maka akan menggunakan yang ini. Kalau yang kecil ke kiri, maka akan menggunakan fungsi yang ini. Nah, jadi langsung saja kita run. Nah, yang akan kita cari misalnya yang pertama 25. Nggak jangan deh, 32. Nah, angka 23 ditemukan pada urutan indeks keempat. Nah, indeks keempat itu dari mana? Yang ini. Indeks keempat tuh yang ini. Karena mulainya dari indeks 0, ini indeks 1, ini 2, ini 3, dan ini keempat. Benar sesuai sama ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan fungsi yang ini? Nah, kita run saja. Nah, kita gunakan. Kita ambil 14. Enter. Angka pada indeks pertama. Indeks pertama yaitu ini 0 dan ini 1. Nah, ya sesuai ya. Nah, bagaimana kalau misalnya angkanya nggak ada? Maka coba lagi run lagi. Kita ambil misalnya 15. Kita enter. Nah, angka 15 tidak ditemukan dalam data. Nah, ini pakai fungsi yang ini. Ini ada dua fungsi if. Kalau misalnya ada pakai yang atas, kalau nggak ada berarti pakai yang bawah gitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya kan kalau binary search itu harus berurutan. Nah, gimana kalau misalnya nggak ngurut? Nih, saya ada contohnya. Nah, jadi kan ini berbeda ya urutannya. Jadi urutannya ini ngacak, nggak ngurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita pertama menggunakan fungsi untuk mengurutkan data, yaitu yang ini. Nah, nanti fungsinya akan mengurutkan ini, data ini menjadi seperti yang ini. Oke, lalu seperti biasa lanjutkan dengan fungsi biner yang ini. Ya, sama seperti yang ini. Semuanya sama. Lalu mari kita coba. Cara debug. Nah, yang tadinya 32 14 19 04 ini menjadi 4 14 20 25 dan 32, sama seperti yang ini. Sama. Ini atas, ini yang bawah. Ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari angkanya seperti biasa, misalnya ya mau 32. Udah bisa sama kayak yang tadi 14.
Nah, bisa. Jadi ya fungsi ini tuh binary itu bisa dipakai kalau misalnya punya data yang banyak. Misalnya kita pakai 4, 18, 34, 25, 67, 43. Misalnya sama satu lagi 12. Nah, kita coba run debug. Nah, ini kan urutannya mengacak. Nanti diurutkan menggunakan kode yang ini. Nah, nanti kita tinggal cari yang diinginkan aja. Misalnya pengennya, oh ini ada 25 ya, ada 2. Oh, tunggu. 26 aja deh. Nah, tunggu, kita ulang. Kita cari 12. Ada di indeks yang pertama. Bagaimana dengan yang 43 nih? 43. Salah. Kita jalankan 43. Angka 43 ditemukan pada indeks ke-9. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar. 9. Oke, kalau begitu tinggal selanjutnya yaitu soal yang kedua, uji linear dan binary search pada dataset yang berbeda. Nah, yang tadi kan biner sudah nih. Kita coba yang linear sekarang. Nah, linear search itu lebih sederhana lah dibandingkan dengan binary search yang ini. Bisa dilihat fungsinya itu lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan dengan linear. Cuman segini doang, sedikit gini. Sedangkan yang biner itu segini banyaknya. Jika dibandingkan ya linear itu lebih sedikit. Nah, dan juga keuntungan dari menggunakan linear itu datanya itu nggak usah ngurut. 21, 4, 38, 14, 18 itu kan nggak ngurut ya dari yang rendah ke yang tinggi. Beda sama yang biner ini. Nah, lalu gimana nih expect-nya? Jadi kita cobain aja. Sini ada 21, 4, 38, 14, dan 18. Kita coba 18. Angka 18 ditemukan pada urutan indeks keempat. Kita coba 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ya benar 4. Nah, bagaimana kalau kita coba tambah ini kayak yang ini. Kita tambahin banyak. Coba nih. 14, 20, 14, 15, 15, 43, 22, 10, 7, 5. Nah, kita coba mulai. Nah, data yang tersedia ada segini. Kita coba misalnya mau 10. Nah, 10 ditemukan pada indeks ke-9. Nanti 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, betul guys. Lalu gimana kalau data angka ini nggak ada nih? Kita coba nih. Coba misalnya angka 6. Ada nggak ya? Nah, angka 6 tidak ditemukan dalam data. Sesuai dengan ini. Kalau angkanya nggak ada, ya nggak ada. Kalau yang kalau ada di indeks nanti tertulis ditemukan pada urutan ke berapa. Nah, satu lagi pengimplementasian itu menggunakan data real lah. Misalnya ada data nih. Nah, ini daftar peserta UTS
mahasiswa Untirta angkatan 2024. Nih, ada Selfie, Gozi, Hasna, Dewi, Ferdi, Narada, Naufal, Arya, Mugni, sama Ambar. Nah, ini dari ke 10 orang ini, kira-kira kalau dimasukin fungsi ini, fungsi linear, saya masukin apa ya, 2 fungsi sekaligus ya, antara binary atau sama dan linear. Nah, nanti di sini tuh apa ya, ada pemilihan. Jadi misalnya kalau mau pilih linear bisa, atau fungsi biner gitu, yang ini itu fungsi ini. Lalu kalau milih linear atau angka 1, nanti akan keluar menggunakan fungsi ini, dan lalu nanti menghasilkan hasil ini, hasil programnya yang ini. Kalau milih yang kedua binary search, nanti akan menggunakan fungsi yang ini, lalu akan menghasilkan yang ini. Nah, jadi langsung aja kita cobain aja. Nah, pilihan metode, pilih satu, kita coba dulu pakai yang linear. Nah, nama peserta UTS angkatan 2020 yang dicari. Nah, namanya itu ada di sini. Kayaknya biar lebih gampang, kita tambahkan print daftar spasi daftar peserta. Gimana sih? Print daftar peserta. Ya. Print gimana tuh? Ya. Data mahasiswa yang mengikuti UTS. Nah, dah. Kita coba. Walah, nge-error. Nggak bisa ya. Oh, koma teman-teman. Nah, baru bisa nih. Nah, ini walah, ngacak gini. Agak sulit ya bacanya. Jadi kira-kira aja lah ya. Jadi kita misalnya milih nomor 1. Nama angkatannya nih, kira-kira dari mana nih? Kalau dari sini susah ya, mending lihat dari sini aja. Kita lihat ada Selfie, Gozi, Hasna, Dewi, Ferdi, Naufal, Arya, Mugni, Ambar. Jadi karena nama saya Mugni, jadi kita coba. Mugni. Peserta UTS ditemukan. Mugni dengan NIM 332-160. Mana apa saya? Nah, ini dia. Pas. Sesuai ya. Gimana kalau kita gunain yang kedua? Ini hapus aja deh. Jelek, jadi jelek. Coba lagi ya. Kocak. Nah, kita coba yang kedua. Namanya sama deh, Mugni. Peserta UTS ditemukan dengan NIM. Nah, sama ya. Spot koma. Nah, sama ya ininya. Gimana kalau misalnya kita menggunakan nama lain? Kita coba nih. Nama lain. Kita nama di selain yang ada di sini. Misalnya Alif. Kita cari. Alif. Salah. Kita coba pakai linear. Cari. Misalnya namanya Alif. Nah, ini bisa lihat peserta UTS Alif tidak ditemukan. Berarti dia nggak termasuk ke dalam daftar peserta di sini, karena emang nggak ada namanya. Kita yang coba yang kedua.
Salah. Kita kita play, lalu kita pilih nomor 2, kita cari namanya, misalnya Umar, cari peserta UTS Umar, tidak ditemukan. Nah, berarti nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ya fungsinya sih sama-sama aja ya, cuman ada beberapa penambahan seperti ini, lalu yang ini, terus ya lumayan ya untuk apa ya, untuk ini dan ini sih sama aja ya. Ya untuk kedua hal ini dengan yang ini sama linear dan binary itu sama aja. Nah, terus jalin programnya ya biasa aja. Jadi apa ya, keuntungan dan kekurangannya bisa dilihat menggunakan gambar ini yang sudah saya buat. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.